Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR, BMW. Brand yang selalu mengedepankan soal kesenangan dan keasikan berkendara yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Dia tetap bisa elegan, tapi ketika kita bawa sendiri, kita masih tetap bisa bersenang-senang. Dan itu menjadi formula terbaik BMW ketika pandemi ini. Meskipun pandemi, di saat rival-rivalnya sedang kesulitan, di saat rival-rivalnya mengalami penurunan penjualan, BMW malah bisa meraih status rajanya premium segmen di Indonesia. Yes, sekarang mobil passenger car premium yang paling laris di Indonesia adalah BMW. Dan BMW seri 3 merupakan pembentuk karakter BMW sejak tahun 70-an. Sejak pertama kali diluncurkan, BMW seri 3 selalu menjadi wajahnya BMW untuk menunjukkan bahwa mereka selalu mengedepankan sheer driving pleasure. Tapi saking famousnya BMW di masa pandemi ini, supply dari mobil-mobil mereka agak sedikit terganggu. Inden yang panjang, pemesanan yang tidak bisa selalu terpenuhi, membuat banyak konsumen yang agak sedikit kecewa karena mobilnya lama datang gitu ya. Dan salah satu varian yang paling sulit didapatkan di seri 3 adalah varian 330 M Sport ini. Karena sejatinya banyak yang orang tertarik dengan mobil ini karena dia menawarkan value for money yang sangat baik. Dengan harga masih di bawah dengan rivalnya dan masih hanya 1 miliar lewat sedikit. Bahkan off the roadnya masih di bawah 1 miliar, tapi on the roadnya di atas 1 miliar lebih sedikit. Membuat mobil ini sangat value for money sekali. Karena dia menawarkan kesenangan berkendara yang di atas rival-rivalnya dengan fitur yang diberikan masih cukup lengkap. Bagaimana dong untuk mengatasi itu? Solusi terbaik adalah membeli yang versi second hand-nya, yang mana sekarang sudah ditawarkan di bawah 1 miliar. Yes! Dan tambah lagi, kalian punya keuntungan tidak harus inden mobil ini karena ya sudah tersedia di showroom-showroom mobil bekas. Pagi kalian bisa membelinya melalui mybcaf.usecar, yang mana dealer-dealernya dari mybcaf Usecar sudah terverifikasi oleh BCAF dan pastinya sudah bisa menggunakan bantuan BCA Finance seperti BMW seri 3 ini. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia CVT Choice BMW 330i M Sport. Yeah! Kami sangat menyarankan sekali BMW 330i terbaru ini untuk menjadi pilihan kalian kalau ingin membeli seri 3 terbaru. Karena secara design wise dia masih sama persis. Lalu kedua, dibandingkan dengan varian yang dijual secara baru, nih misalnya yang varian 320 Dynamic, 320i Sport, harga yang varian ini yang sudah bekasnya masih lebih murah daripada beberapa varian BMW seri 3 itu. Tapi fitur yang diberikan mobil ini jauh lebih banyak. Tapi apakah itu saja alasan untuk memilih varian 330i M Sport ini dibandingkan dengan varian seri 3 lainnya secara baru? Langsung aja kita bahas ya. Alasan kuat lainnya adalah tampilan mobil ini sudah mendapatkan tampilan dari M Sport. Sedangkan yang misalnya varian 320i Dynamic, 320i yang Sport, itu dia belum mendapatkan body kit dan juga velg dari M Sport. Kalau mobil ini sudah. Dia mulai dari depan aja dia udah beda ya, tampilannya lebih gahar di bagian lower bumpernya sini, lebih tajam bagian bawah-bawahnya sini juga. Dia kayak ada fog lamp yang LED juga, lurus gini tarikannya, sudah LED juga. Pada lampunya, di varian 320i dan juga 320i Sport maupun yang Dynamic, meskipun dulu yang varian 320i Sport itu dulu sudah laser lights, sekarang ketika sempat hilang terus akhirnya kembali, dia tidak kembali dengan laser lights. Jadi sekarang laser lights hanya di varian 330i. Itulah kenapa kami sangat menyarankan varian ini, karena secara tampilan dan fitur di depan aja udah kelihatan dia jauh lebih worth it dengan adanya lampu laser light ini. Lebih jauh, penerangannya bisa sampai 500 meter lebih ke depan. Dan secara tampilan bagus lagi, ada biru-birunya gitu. Lebih menarik untuk dilihat. Keren. Lanjut ke sampingnya juga kelihatan velgnya juga baru sekarang. Untuk varian yang sejak tahun 2020 ke atas sudah dapat improvement. Dia kayak jaring-jaring 5 double gitu dengan velg dual tone. Yang depan 22540 R19, yang belakang 25535 R19. Jadi depan belakang beda, yang belakang tapalnya lebih lebar lagi ya. Jadi untuk mendapatkan traksi yang lebih baik.
Dibandingkan dengan misalnya 320i Dynamic yang harganya 900 jutaan secara on the road, dia baru dapat velg 18 inch, jadi kayak turun gitu ya. Dan bannya tebel, kayak kurang masuk sih secara desainnya. Jadi ini lebih menarik untuk desainnya. Dan bikin lebih spesial lagi ada emblem M di sini. Jadi dia memang sudah varian yang M Sport, bagus. Apalagi ditambah, dia juga sudah mendapatkan rem kaliper dari BMW M, jadi warnanya biru gitu ya. Jadi semakin menarik lagi yang membuatnya lebih terasa spesial dibandingkan dengan 320i Dynamic dan juga 320i Sport yang harganya di rentan harga 900-an sampai 1 miliaran. Ya memang sih mobil ini kalau ketika baru lebih mahal dari kedua varian itu, tapi kalau secara bekas kan sama dan bahkan lebih murah. Jadi lebih menarik kan mobil ini. Desain belakang juga sedikit lebih stunning dibandingkan dengan 320i Sport maupun yang 320i Dynamic. Dia mendapatkan kayak ductile spoiler dikit kecil kayak gitu, dan juga pada bawahnya diffusernya dibuat warna abu-abu, jadi terlihat lebih distinguished. Meskipun pada bagian lampu dan juga bagian sen semuanya udah sama sih antara 3 varian itu. Jadi memang sekarang seri 3 kan memang dikeluarkan dalam 3 varian ya. 320i Dynamic yang paling rendah, 320i Sport, dan juga 330i M Sport nih varian ini. Nah, varian yang ini memang lagi susah banget. Nah, itu makanya kami sangat menyarankan varian ini. Yang menariknya, dibandingkan dengan rival-rivalnya nih mobil ini, dia masih menggunakan knalpot yang asli. Yes, kiri dan kanan masih asli nih. CVT Stick of Truth ya. Colok-colok sampai dalam asli. Dan nyala dua-duanya. Dan yang kerennya, suaranya juga sangat menarik banget. Ketika kita misalnya revs ketika diam, dia nggak ada soft limiter, dan ketika di atas 2500, dia bisa mengeluarkan pops and crackles. Bagi kalian yang mencintai, mau suka nge-rev mobil kalian, ini mobil cocok banget. Dan mobil ini juga cocok banget lagi adalah, selain mobil ini juga sudah support kick sensor ketika misalnya kita menendang bagasinya ya, dia juga bagasinya termasuk yang hampir paling besar lah di kelasnya. Dia memiliki kapasitas 480 liter, which is lebih besar dibandingkan dengan C-Class, walaupun kalah sedikit dengan A4. Tapi at least dia dengan kesenangan yang ia miliki, desain yang lebih sporty seperti ini, dia tidak melupakan aspek penting yaitu bagasi, dimana biasanya para pemilik mobil premium seperti ini masih sering main golf ketika weekend. Yang paling menarik lagi di dalam sini adalah, kalau kalian lihat secara layout tampilan memang ya mirip-mirip lah. Tapi bagusnya varian 330i M Sport ini, dia pakai warna interior yang sedikit berbeda. Dia kayak warna konyek gitu, kayak warna coklat, light brown gitu ya. Dia lebih terang gitu. Dan menariknya lagi, dia di bagian kacanya untuk varian 330i M Sport, dia dapat double glazing. Yes. Dia jadi ini 2 lapis loh kacanya. Jadi pastinya kekedapan kabin akan sangat improve sekali dibandingkan dengan kedua varian lainnya. Jadi ini menarik sih. Dan yang bedanya lagi, ya iDrive-nya sama sih, masih iDrive-nya iDrive 7, dia sudah masih tetap pakai rotary wheel ini. Apple CarPlay, Android Auto secara wireless sudah bisa, masih ada wireless charging, masih ada di mobil ini. Dan menariknya, kalau kalian ambil yang tahun 2020 ke atas, dia mendapatkan tambahan fitur Harman Kardon. Yes, ketika 2019 launching 330i M Sport itu masih belum mendapatkan Harman Kardon. Tapi kalau kalian ambil yang tahun 2020 ke atas, kalian mendapatkan Harman Kardon. Jadi sound systemnya didukung dengan Harman Kardon, menjadi sangat menarik banget. Speedometer masih sama sih dengan BMW yang agak lamaan. Dia masih hanya bisa dirubah berdasarkan mode berkendara. Jadi misalnya kalau Eco Pro warnanya biru, Comfort warnanya orange, Sport warnanya putih dan merah. Terus juga sisanya di sini semuanya bisa touchscreen dan juga rotary wheel. Sisanya juga pengaturan ambient light dan segala macam bisa melalui iDrive ini. AC Tri-Zone Climate Control 2 kanan, kiri, dan juga belakang bisa terpisah. Dan yang tidak dimiliki dengan 320i Dynamic dan juga 320i Sport adalah sunroof. Ya, sunroof tidak ada di varian lain selain 330i M Sport ini. Jadi terasa lebih spesial dibandingkan dengan kedua varian itu, dan juga sunroofnya itu lumayan gede. Jadi ya walaupun nggak dapat panoramic sunroof seperti rivalnya, tapi at least sampai ke belakang. Jadi hampir kayak panoramik lah. Oke. Pengaturan kursi sudah elektrik. Dia sudah ada 2 memory seat juga di bagian sini. Dan setirnya, karena dia varian M Sport, dia setirnya berbeda. Dengan pengaturan tilt dan teleskopik ini, dia menggunakan setir yang dengan desain yang berbeda sudah dari setirnya M. Bahkan beberapa mobil M-nya BMW memang sudah pakai setir seperti ini. Jadi udah mirip sama
mobil-mobil M-nya BMW. Jadi ini terasa spesial banget, digenggam juga enak gitu. Enak banget, dan posisi mengemudi BMW itu selalu enak. Paling nyaman, bukan paling nyaman sih, paling sporty kami rasa. Dan tidak seperti rivalnya, dia benar-benar masih lurus ya. Jadi aman banget sih dibandingkan dengan rivalnya gitu misalnya. Tapi sayang memang dibandingkan dengan yang 2019 gitu ya, seatbeltnya sekarang jadi hitam aja. Padahal dulu varian yang M Sport dia dapat seatbelt yang ada tarikan garis warna biru, merah, dan biru muda gitu ya. Lebih terasa spesial sih. Ini sekarang hitam aja kalau varian yang M Sport 2020 ke atas. Tapi at least kalian sudah mendapatkan fitur yang menurut kami paling lengkap yang ada di seri 3 lah. Jadi itu kenapa alasan kami sangat menyarankan mengambil aja varian ini. Aspek berikutnya yaitu adalah pada bagian mesinnya. Ya, dibandingkan dengan dua varian 320 yang baik yang Sport maupun Dynamic, mereka memiliki tenaga masih di bawah 200 horsepower, masih di 184 horsepower. Sedangkan mobil ini dia sudah di atas 200 horsepower. Varian 330i M Sport memiliki tenaga 258 horsepower dan torsi di 400 Nm. Wow. Which is ini termasuk yang lumayan lah bersaing dengan rival-rivalnya. Udah sama lah sama rival-rivalnya. Walaupun ada satu rivalnya yang sedikit lebih besar, itu semua karena dia bantuan mild hybridnya. Tapi ini udah oke banget. Dan tenaga itu dialirkan ke roda belakang melalui pilihan transmisi 8 percepatan otomatis dari ZF. Yang terkenal banget sama BMW itu biasanya di-tune ulang supaya menghasilkan perpindahan gear yang sangat cepat sekali. Nanti kita tes seberapa menyenangkan mobil ini. Enak banget sih. Jadi kami udah gak sabar sih ngerasain mobil ini. Langsung aja kita coba. Kembali berjalan bersama BMW 330i M Sport ini. Harus diakui 330i M Sport yang generasi sebelumnya, yang di generasi F30 itu undrivable menurut kami. Karena suspensi bantingannya keras, terus bener-bener rasanya tuh kurang enak gitu ya. Malah dia padahal bukan varian M3 atau M Performance-nya, yang mana di M Performance tuh biasanya di 340, atau kalau M3 kan ya memang yang udah varian M gitu ya, udah lebih tinggi lagi. Itu wajar memiliki set suspensi seperti itu. Tapi 330i yang generasi sebelumnya itu rasanya sangat persis sekali mobil yang performance. Padahal secara performance wise bukan yang brilian-brilian banget gitu mobil itu. Nah, di generasi terbarunya ini set suspensinya sudah jauh lebih empuk. Sekarang sudah jauh lebih civilized, lebih enak dipakai untuk harian seperti ini ya, jalan-jalanan yang harian seperti ini. Apalagi kita merubah ke mode comfort ya, atau di Eco Pro pun bantingan suspensinya masih bisa meredam jalanan normal di Jabodetabek atau di kota-kota besar yang memang biasanya juga belum tentu selalu rata lah. Ini jalanan yang agak banyak speed bumps-nya, jalanan nggak rata seperti ini. Ini di mobil ini masih sangat mumpuni sekali, mampu diredam dengan sangat baik. Membuatnya jadi terasa jauh lebih refine dan lebih drivable untuk harian, untuk menjadi mobil harian kalian. Kalau yang dulu rasanya memang lebih make sense untuk ambil aja yang varian 320-nya, karena yang varian 320-nya jauh lebih empuk, sedangkan varian 330i sangatlah keras menurut kami, sangat harsh. Apalagi itu semua juga ditunjang dengan kursinya yang memang selain sudah pengaturan sudah elektrik, dia juga side supportnya bisa diatur kerapetannya. Jadi yang sisi kiri dan sisi kanannya dari kursi yang pengemudinya ini bisa diatur, bisa dibuat lebih renggang gitu. Misalnya kalau kalian memiliki badan yang lebih besar gitu ya, dibikin renggang aja gitu. Tapi kalau kalian badan yang lebih kecil dan kalian pengen mendapatkan support yang pas gitu ke badan kalian, memeluk kalian dari belakang gitu ya, bisa dibuat lebih rapat nih. Jadi terasa sekali ya, badan kami dipeluk erat oleh mobil ini. Ini juara sih. Posisi duduknya enak banget, kita bener-bener bisa sampai ke bawah. Kalau kami memang prefer bisa duduk, bisa sampai bener-bener low banget karena biar terasa sangat sporty gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang mengganggu, yaitu ketika misalnya kita macet gitu ya, misalnya. Jujur, sistem idling start stopnya BMW ini nggak tahu kenapa kami selalu mendapatkan masalah sih di BMW ini. Dia tidak intuitif, kadang bisa kadang enggak, apalagi di 330i ini ya. Kalaupun bisa, tiba-tiba sangat mengganggu sekali. Kami belum benar-benar berhenti, dia udah mati. Jadi entah kenapa kami nggak bisa mencari ini di bagian car-nya sini untuk di setting sensitivity-nya, nggak bisa. Memang ya harus terima aja begitu sistem idling start stop-nya. Cukup mengganggu sih. Itu bisa menjadi salah satu concern lagi bagi kalian yang ingin membeli mobil ini. Lebih baik matiin aja kalau kalian merasa terganggu. Oh iya, tadi kami sempat membahas soal kacanya sudah double glazing. Harus kami akui mobil ini memang memiliki kedepan yang cukup baik, dan bahkan
lebih baik dibandingkan dengan salah satu rivalnya. Tapi entah kenapa, kami mendapati kalau dibandingkan dengan salah satu rivalnya yang belum double glazing, masih agak kalah sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan varian seri 3 lainnya yang 320i Sport dan juga Dynamic, ini sudah jauh lebih kedap sih. Ini kami syuting di daerah BSD yang kebetulan entah kenapa sore ini lumayan lebih ramai dibanding biasanya. Suara-suara mobil dan motor-motor yang dimodif gitu ya, ini lebih teredam lebih baik dibandingkan dengan dari varian 320 yang pernah kami review waktu itu. Kami pernah mereview yang varian 320i Sport kan waktu itu. Itu kami rasa ini jauh lebih kedap. Jadi kenyamanannya ditunjang lagi dengan, nah ini motor barusan ya, motor trail dengan modifan barusan lewat, terus suaranya teredam loh. Memang tetap terdengar ya, nggak mungkin nggak kedengeran. Nggak kedengeran juga bahaya, malah kalau nggak denger kita nggak bisa tahu kalau ada mobil lain atau motor lain lewat. Ini tapi teredam dengan sangat baik menurut kami. Dan yang menariknya, sudah sekarang jauh lebih nyaman dibanding generasi sebelumnya, tapi tetap fun dan tetap kedap mobil ini. Meskipun sekarang udah akhirnya lebih drivable, lebih enak untuk dipakai daily, tapi performa handling dari mobil ini tidak terkorbankan sama sekali. Ya, kalian tetap bisa bersenang-senang dengan mobil ini. Mau power slide seperti tadi, mau membuat donat dengan mobil ini, bisa. Setirnya semuanya ikut. Ketika di mode sport, semuanya setir jauh dibuat lebih berat. Feedback dari jalanan benar-benar terasa sekali. Kita benar-benar bisa menghasilkan kesenangan berkendara yang sangat luar biasa. Suaranya menyenangkan sekali tarikan mesinnya. Padahal mobil ini bukan menggunakan 6 silinder gitu atau V6 gitu ya. Enggak. Mobil ini masih inline 4 tapi tetap menghasilkan performa yang sangat menarik sekali. Mau bersenang-senang sedikit seperti ini? Slide gampang banget dengan mobil ini. Enak sekali mobil ini. Benar-benar agile, 50-50 weight distribution yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya ada di mobil ini. Handling kalau mau kalian bersenang-senang gitu ya, ada. Dan transmisi 8 percepatannya ini yang mana memang buatan dari ZF digabungkan dengan mesinnya BMW, entah kenapa berkesinambungan sehingga bisa menghasilkan performa yang sangat luar biasa. Kita misalnya overtake mudah sekali. Sudah 120. Cepat sekali mobil ini. Ibaratnya kalian membayar 950 juta tapi kalian rasanya sudah memiliki bak mobil performance atau sports car. Padahal sejatinya varian 330i ini dia bukan sports car. Dia masih jatuhnya masih standar saja, belum yang M performance seperti di 340 atau M3 gitu. Ini kalian sudah mendapatkan performa yang sangat luar biasa, handling yang menyenangkan, power slide mudah. Ini yang jelas tidak didapatkan dengan rival-rivalnya dan lebih baik dibandingkan seri 3 varian lain. Ini jauh lebih menarik, namun dengan harga yang masih di bawah 1 miliar dan tidak perlu inden. Performa yang menyenangkan memang harus ada yang dibayarkan terhadap efisiensinya. Tapi sebenarnya memang figur efisiensi dari mobil ini bukan yang jelek-jelek banget sih. Masih oke, tapi memang kalau dibandingkan dengan today's standard yang memang udah lebih mengedepankan soal efisiensi, mobil ini termasuk yang bukan brilian lah jatuhnya. Mobil ini dalam kota saja, meskipun mobil ini sudah dilengkapi dengan idling start-stop, tapi karena sistem idling start-stopnya tidak seintuitif rivalnya ya, dia dalam kota hanya bisa di 10,3 km per liter dan rute luar kota hanya bisa di 16,2 km per liter. Ditambah lagi model year yang sampai tahun 2022 ini, 330i ini malah belum memiliki fitur safety yang aktif. Dia jatuhnya masih didominasi dengan fitur safety yang pasif. Dia hanya ada airbags, 6 airbags, terus juga dia hanya ada traction control, DSC, sisanya seperti lane keeping assist, forward collision mitigation, blind spot monitoring, sisanya belum ada. Meskipun memang agak sedikit terbayarkan dengan adanya parking assist yang mana membuat kita bisa berparkir sendiri mobil ini, dan juga reversing assist yang mana membantu kita misalnya kalau kita salah masuk ke parkiran atau salah masuk gang, dia bisa membantu mengeluarkan dari gangnya. Jadi masih terbantu lah dengan adanya fitur itu. Namun sepertinya lebih penting fitur safety aktif dibandingkan kedua fitur tersebut. Yang menarik dari mobil ini adalah selain sangat menyenangkan ketika dipakai untuk berkendara sendiri, kita fun banget dari tadi ya, mau power sliding, mau bikin donat,
mobilnya tuh bener-bener ngikut banget sesuai perintah kalian kalau kalian bisa mengendalikan mobil ini. Dan turns out juga mobil ini memang sangat mudah dikendalikan karena memang BMW sangat fokus sekali tentang 50-50 weight distribution, dan apalagi untuk seri 3 ke atas ya terutama ya. Kalau seri 2 sih hanya varian coupe saja yang bener-bener RWD. Nah kalau yang seri 3 ke atas udah full rear wheel drive bias semuanya, which is bisa enak banget untuk diajak bersenang-senang. Tapi selain diajak bersenang-senang, dia juga sangat nyaman ketika disetirin dengan jasa pengemudi. Yes, menjadi mobil brand premium, menjadi mobil brand premium asal Jerman harus bisa juga nyaman ketika kita disetirin di belakang sini. Yang menarik dari mobil ini, since tadi kami bilang bahwa dibandingkan dengan generasi F30-nya yang 330i M Sport, dia sudah jauh lebih nyaman. Di belakang sini juga jadi jauh lebih enak untuk diduduki. Meskipun secara legroom wise dibandingkan dengan misalnya A4 dan juga C-Class dia masih di bawah sedikit ya, walaupun masih decent lah nih legroomnya, tapi masih di bawah dikit. Tapi sekarang sudah lebih enak ketika disetirin. Apalagi ketika misalnya di mode Eco Pro dan juga di mode Comfort seperti ini nyaman banget sih di belakang sini. Bagi fitur-fitur penunjang kenyamanan lainnya seperti misalnya armrest yang cukup besar ya, dengan adanya 2 cup holder di belakang sini, dan dibandingkan dengan rivalnya yang baru ganti generasi yang malah fitur di belakang sini jadi hilang, yaitu Tri-Zone Climate Control, dia masih ada pengaturan AC di belakang sini. Jadi kita bisa mengatur terpisah dari yang depan. Kita misalnya pengen lebih dingin gitu di belakang, bisa kita atur sendiri. Dan bagi kalian gadget freak yang harus gadget kalian selalu on gitu ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 2 soket USB-C, jadi enak banget nih kalau kalian kehabisan baterai dan kalian sudah zaman sekarang yang rata-rata gadgetnya sudah USB-C, sudah disupport di mobil ini, jadi enak banget. Dan kulit-kulitnya juga terasa sangat premium, di kanan kirinya di bagian door trim dan segala macamnya, ambient light hingga ke belakang sini, dan speaker di Harman Kardon juga dapat menunjang kenyamanan ketika berkendara. Enak banget sih di belakang sini, jadi sudah jauh lebih refine. Jadi kalau kalian pengen bersenang-senang bersama mobil ini masih bisa banget, bahkan lebih seru bahkan dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi kalau kalian butuh mobil ini untuk disetirin, misalnya mau ke kondangan gitu ya, pakai jasa pengemudi, masih bisa. Nah, bagaimana dengan akselerasi 0-100-nya? Memang mobil ini sejatinya dia kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya bukan yang paling powerful. Ada satu rivalnya yang baru berganti generasi, dia memiliki tenaga yang lebih besar. Tapi BMW itu terkenal dengan meskipun tenaganya bukan yang paling besar di kelasnya, entah kenapa bisa mengombine mesinnya dengan transmisinya sehingga bisa menghasilkan akselerasi yang paling optimal. Langsung aja kita coba. Kita rubah dulu ke mode sport. Nah, sudah ada yang Sports Plus. Oke. Transmisi kita rubah ke mode yang sport juga. Go! Tenaganya powerful banget. Suara mesinnya ya. Wah, 100. Cepat sekali. 0-100 mampu dituntaskan dalam waktu 5,8 detik. Wow, luar biasa. Ini benar-benar berarti membuatnya, kalau secara akselerasi 0-100 km per jam, dia lebih cepat dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya. Walaupun ya, rival di kelasnya yang masih RWD juga ya. Kalau yang sama yang sudah AWD sih, ya memang kalah, wajar. Tapi itulah kehebatannya BMW. Dengan tenaga yang bukan paling powerful, tapi dia bisa mengoptimalkan transmisi dan juga mesin, menjadikan akselerasi yang paling optimal, sehingga bisa memberikan keasikan berkendara di atas rival-rivalnya. Ya, bisa disimpulkan, bagi kalian yang mencari mobil premium yang tetap mengedepankan soal keasikan berkendara tapi tetap nyaman dan juga tetap mewah, 330i M Sport ini bisa menjadi solusi buat kalian. Apalagi kalau kalian pengen 3 series yang paling high spec gitu ya, dan sekarang masih bermasalah soal supply karena harus inden, harga mobil ini yang varian bekasnya sudah sangat worth it sekali. Lagi kalian bisa mencarinya melalui mybcaf.usecar, di mana di sana banyak banget pilihan mobil bekas yang sudah terverifikasi oleh BCA Finance. Dan pastinya membeli mobil di sana sudah bisa dibantu melalui jasa BCA Finance Leasing. Jadi udah pas banget membeli melalui BCA Finance. Jadi itu aja review dari kami. Ini adalah mobil yang sangat kami sarankan sekali bagi kalian yang memiliki jiwa muda tapi tetap pengen terlihat premium.
Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli BMW 3 Series nih yang varian lain misalnya, nggak mau yang ini, bisa cek aja website kami, atau mau dibandingin dulu dengan rival-rivalnya, bisa lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Oke CVTs, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Karena kami masih mau senang-senang.